Tutorial Hukum Perdata, topik ke-1 dari 27 topik. Pengertian dan sejarah hukum perdata. Disediakan oleh Global Tutorial. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Sampai dengan saat ini masih berlaku pluralisme di bidang hukum perdata yang menjadi sumber pengaturan hukum perdata. Pluralisme hukum perdata disebabkan pengaturan hukum perdata selain bersumber pada KUH Perdata, juga bersumber pada hukum Islam dan hukum adat sepanjang belum diatur dalam ketentuan baru yang merupakan produk legislasi nasional dan berlaku secara nasional. Ketentuan hukum perdata yang merupakan produk legislasi nasional antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan hukum yang masih bersifat plural disebabkan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional adalah hukum waris. Hukum waris pengaturannya masih bersifat plural yang bersumber pada hukum waris perdata yang diatur dalam KUH Perdata, hukum waris Islam yang diatur dalam hukum Islam, dan hukum waris adat yang diatur dalam hukum adat. Pemberlakuan hukum perdata yang bersifat plural tersebut berlaku hingga saat ini, tergantung dari golongan penduduk yang tunduk pada peraturan tersebut. Untuk golongan penduduk Eropa dan Timur Asing Tionghoa, tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Untuk mereka yang beragama Islam tunduk pada hukum Islam. Untuk pribumi yang bukan beragama Islam dan masih terikat pada hukum adat maka berlaku hukum adat setempat. Untuk mengetahui ruang lingkup hukum perdata maka dapat mengacu pada pendapat para ahli hukum, doktrin, maupun sistematika pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Pengertian hukum perdata. Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Prof. Dr. Nisri Sudewi Masyun Sofwan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya. Perkataan, hukum perdata, ada kalanya dipakai dalam arti sempit, sebagai lawan dari hukum dagang. Pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara, menitahkan pembukuan, kodifikasi, hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil, dan hukum pidana militer, hukum acara perdata, acara pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan. Salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah dikodifikasikan atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam suatu kitab peraturan perundang-undangan. Ciri hukum Eropa kontinental tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari 4 buku. Buku ke-1 berjudul tentang orang, buku kedua berjudul tentang kebendaan, buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Sistematika tersebut berbeda dengan apa yang dianut oleh para ahli hukum. Sistematika hukum perdata. Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Hukum tentang diri seseorang, hukum perorangan, B. Hukum kekeluargaan, C. Hukum kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan yang relatif, D. Hukum waris. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Hukum perorangan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili. Hukum perorangan memuat peraturan termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang.
Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Sistematika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku ke-1 tentang orang. Ketentuan yang diatur dalam buku ke-1 ini mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga. Hal tersebut mengingat menurut pembuat undang-undang pengertian hukum orang dalam arti luas, juga meliputi hukum keluarga. Berkaitan dengan ketentuan buku ke-1 KUH Perdata Dewasa ini dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi. Buku kedua tentang benda. Ketentuan yang diatur dalam buku kedua KUH Perdata menyangkut tentang hak-hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana diatur dalam doktrin. Menurut doktrin, hukum kekayaan dibagi menjadi dua, yaitu hukum kekayaan yang absolut yang merupakan hak kebendaan yang diatur dalam buku kedua tentang benda. Dan hukum kekayaan yang relatif merupakan hak-hak perseorangan yang diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Berkaitan dengan ketentuan buku kedua tentang benda, KUH Perdata tidak diberlakukan lagi, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan UU tersebut, semua ketentuan hukum menyangkut bumi, tanah, air, dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, berkaitan dengan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dulu menggunakan ketentuan hipotik sebagaimana diatur dalam buku 2 KUH Perdata, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam buku kedua tentang benda KUH Perdata tersebut juga diatur ketentuan hukum waris berdasarkan dua alasan yang menurut pembuat undang-undang melalui ketentuan pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan mewaris adalah salah satu cara memperoleh hak milik. Selain itu, ketentuan dalam pasal 528 KUH Perdata ditentukan hak waris merupakan hak kebendaan. Buku ketiga tentang perikatan. Hukum perikatan yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif, menurut doktrin. Hukum perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber dari undang-undang maupun perjanjian. Khusus tentang hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, freedom of contract. Dalam hal ini setiap pihak diperbolehkan mengatur sendiri perjanjian yang mengikat di antara mereka, bahkan boleh menyimpangi ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata. Buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam buku 4 KUH Perdata diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan. Buku 4 KUH Perdata juga mengatur tentang daluarsa atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak-hak keperdataannya atau mendapatkan hak-hak keperdataan, misalnya jangka waktu kapan seseorang kehilangan hak untuk menuntut hak miliknya atau jangka waktu yang menyebabkan orang dapat memperoleh hak milik. Berkaitan pengaturan yang termuat dalam buku 4 KUH Perdata, para ahli hukum, doktrin, berpendapat seharusnya itu tidak dimasukkan dalam hukum perdata material, tetapi dimasukkan dalam hukum perdata formil, hukum acara, tetapi pembuat UU beranggapan bahwa berkaitan dengan alat bukti dan daluarsa merupakan hukum acara material sehingga dimasukkan ke dalam hukum material. Pembuat UU membedakan antara hukum acara material yang masuk dalam ruang lingkup hukum material dan hukum acara formil yang masuk dalam ruang lingkup hukum acara formil. Sejarah terbentuknya KUH Perdata. Keberlakuan dan keberadaan hukum perdata di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Sebelum penjajah atau kolonial Belanda masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia yang ketika itu terdiri dari kerajaan besar dan kecil telah memiliki sistem hukumnya sendiri-sendiri. Sistem hukum tersebut dikenal dengan hukum adat yang umumnya berupa hukum tidak tertulis. Di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya Islam ketika itu tidak dapat dipungkiri terdapat ketentuan hukum adat yang berlaku banyak diwarnai oleh ketentuan hukum Islam. Di Wajo, misalnya hukum waris menggunakan hukum Islam dan hukum adat,
keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Pada waktu itu untuk daerah tertentu Aceh misalnya atau pada zaman pemerintahan Sultan Agung hukum Islam diberlakukan sebagai hukum resmi negara. Dengan demikian, sebelum Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia telah berlaku dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Ketika Belanda menginjakkan kaki dan menjajah Indonesia, keberlakuan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia tetap dipertahankan. Hal tersebut tercermin dari politik hukum pemerintah kolonial Belanda ketika itu yang tertuang dalam pasal 131 IS. Ketentuan tersebut memuat berikut ini. 1. Hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, harus diletakkan dalam kitab undang-undang atau kodifikasi. 2. Terhadap golongan Eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda dalam hukum perdata sebagai penerapan asas konkordansi. 3. Bagi orang Indonesia asli dan timur asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan, apabila kebutuhan mereka menghendaki. 4. Orang Indonesia asli dan timur asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya. 5. Hukum adat yang masih berlaku untuk orang Indonesia asli dan timur asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut jelas pemberlakuan ketentuan hukum Belanda di Indonesia tidaklah menghapus sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan politik adu domba, divide et impera, yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Dengan pemberlakuan politik hukum Belanda tersebut maka terjadi pengotak-ngotakan hukum dan golongan penduduk di Indonesia. Hal ini tercermin dengan pemberlakuan pasal 163 IS yang berasal dari pasal 109 RR baru yang menyatakan bahwa dalam hubungan berlakunya BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan yaitu Eropa, Timur Asing dan Bumi Putera. Termasuk dalam golongan Eropa adalah orang-orang Belanda dan orang-orang yang berasal dari Eropa dan orang Jepang beserta keturunannya. Masuknya orang Jepang ke dalam golongan Eropa didasarkan adanya perjanjian antara Netherlands dan Jepang dalam lapangan perdagangan dan perkapalan, yang memberikan harapan kepada Jepang bahwa bangsa Jepang akan dipersamakan dengan orang Eropa di Hindia Belanda. Termasuk dalam golongan Eropa juga adalah mereka yang memiliki asas-asas hukum yang sama sebagaimana diatur dalam BW, yaitu Amerika, Kanada, Afrika Selatan, dan Australia berikut keturunannya baik yang sah maupun yang disahkan berdasarkan undang-undang. Yang termasuk dalam golongan timur asing adalah golongan Tionghoa dan orang Asia lainnya termasuk pada India, Pakistan, DL. Bagi mereka berlaku KUH Perdata yang berkaitan dengan hukum kekayaan diatur dalam Statblad nomor 79 tahun 1855. Dengan Statblad nomor 129 tahun 1917. Bagi golongan timur asing Tionghoa berlaku seluruh KUH Perdata kecuali bagian 2 dan 3 titel 4 buku 1 KUH Perdata mengenai upacara-upacara yang mendahului perkawinan. Untuk golongan timur asing non-Tionghoa tetap berlaku ketentuan tersebut di atas. Bagi golongan pribumi yaitu orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku hukum adat sementara dalam hal dikehendaki golongan pribumi tersebut dapat menundukkan diri kepada KUH Perdata berdasarkan Statblad 1917 nomor 12. Pada masa pemerintahan Jepang KUH Perdata tetap berlaku. Hal tersebut dimungkinkan atas dasar ketentuan UU nomor 1 tahun 1842. Karena ketentuan KUH Perdata tersebut tidak bertentangan dengan pemerintah bala tentara Jepang. Demikianlah materi topik ke-1 tutorial hukum perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.